Israel gagal lagi mau serang Suriah. Pertahanan udara Suriah berhasil tembak jatuh seluruh rudal Zionis yang mau menyerang Damaskus. It's the battle between the wars, and it means we continue to strike and to defend the Israeli populations against the activities that are leading by Tehran to arms the area around us. Some people estimate that Israel has made 100 incursions, certainly dozens, scores of them, including just yesterday, I believe. And so for a while, frankly, I've been waiting for an Iranian response. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pertahanan udara Suriah menembak jatuh rudal Israel yang menyerang daerah dekat ibu kota Damaskus. Berbicara kepada kantor berita Arab Suriah atau SANA, seorang sumber militer mengatakan serangan itu terjadi sekitar pukul 23.45 malam waktu setempat. Sumber tersebut menambahkan bahwa serangan rudal Israel dilakukan dari arah dataran tinggi Golan yang diduduki, menargetkan beberapa daerah di sekitar Damaskus, namun gagal total. Suriah makin waspada dan mengerahkan segala kekuatannya untuk menangkal serangan-serangan yang akan dan sedang diluncurkan oleh rezim Zionis. Pertahanan udara kami berhasil mencegat rudal agresi Israel dan menembak jatuh dari banyaknya rudal yang mereka tembakan ke arah kami, kata sumber itu. Ia menambahkan bahwa serangan itu hanya menyebabkan beberapa kerusakan material yang tak berarti. Seperti diketahui, Israel telah menduduki dataran tinggi Golan sejak 1967 ketika mengorbankan perang besar-besaran melawan Suriah dan beberapa negara regional lainnya. Rezim Israel telah membangun lusinan pemukiman di sana. Sejak itu, meskipun komunitas internasional tidak pernah mengakui kontrol yang diproklamirkan sendiri atas wilayah pegunungan tersebut. Tel Aviv telah menggunakan wilayah itu sebagai landasan peluncuran untuk tindakan agresi militernya terhadap Suriah. Serangan rudal rezim Tel Aviv secara teratur menargetkan posisi tentara Suriah atau sekutunya yang telah membantu negara mempertahankan diri dalam menghadapi militan yang didukung asing. Hubungan Saudi-Suriah pulih, proyek Amerika Serikat Israel gagal total. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan langkah-langkah baru yang sejalan dengan dimulainya kembali hubungan dengan Suriah. Melalui akun Twitternya, Kemlu Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan bahwa Riyadh memutuskan untuk melanjutkan aktivitas diplomatiknya di Suriah. Menurut Kemlu Arab Saudi, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan ikatan persaudaraan yang dimiliki Arab Saudi dan Suriah dan sejalan dengan keinginan untuk memperluas kegiatan bersama kedua negara serta memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan. Delegasi Menteri Arab Saudi mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk membahas pemulihan hubungan bilateral dengan Suriah. Mereka menyambut baik keputusan Dewan Menteri Luar Negeri Liga Arab untuk melanjutkan partisipasi delegasi pemerintah Suriah dalam pertemuan aliansi ini dan semua lembaga afiliasinya. Setelah pengumuman Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengenai dimulainya secara resmi misi diplomatiknya di Suriah, pemerintah Damaskus segera melanjutkan aktivitas konsulernya di Riyadh dengan mempertimbangkan hubungan mendalam dan saling ketergantungan antara rakyat Republik Arab Suriah dan Kerajaan Arab Saudi dalam kerangka mewujudkan keinginan rakyat kedua negara dan keyakinan Republik Arab Suriah mengenai pentingnya memperkuat hubungan bilateral di antara negara Arab melalui pelayanan langkah bersama
maka pemerintah Damaskus memutuskan untuk melanjutkan aktivitas misi diplomatiknya di Kerajaan Arab Saudi, kata pernyataan Kemlu Suriah. Melihat perkembangan ini, kemungkinan keikutsertaan Presiden Suriah Bashar Assad dalam konferensi tingkat tinggi Liga Arab di Riyadh yang akan digelar beberapa hari lagi semakin besar. Partisipasi ini penting karena dapat membuat pencapaian regional dan ekstra regional yang positif bagi Suriah dan negara Arab lainnya. Arab Saudi memainkan peran kunci dalam kembalinya Suriah ke Liga Arab, sebagaimana juga memainkan peran penting dalam pengusiran Suriah dari Liga Arab. Jika bukan karena upaya Riyadh, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam normalisasi hubungan antara Suriah dan Arab Saudi, perubahan pendekatan Riyadh menjadi faktor utama. Perubahan pendekatan dengan melihat ke timur melalui penguatan hubungan dengan Rusia dan Cina yang berpaling dari Amerika Serikat, dengan menolak tuntutan Washington untuk meningkatkan batas produksi minyak guna menekan Rusia, serta mulai menolak perang di Ukraina, merupakan pendekatan serius dan strategis Arab Saudi dan bukan pendekatan taktik. Pendekatan tersebut berlanjut dengan rekonsiliasi dengan Iran melalui mediasi Cina, akhirnya berujung pada normalisasi hubungan dengan Suriah. Tentu saja, Suriah juga perlu memulihkan hubungan dengan Arab Saudi dan kembali ke Liga Arab. Dari sudut pandang ini, perkembangan hubungan antara Suriah dan Arab Saudi dapat dinilai sebagai hasil dari evaluasi simetri kebutuhan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Suriah dapat diartikan sebagai win-win game, seperti dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel adalah pihak yang menentang perkembangan ini, sebab keduanya adalah pecundang dalam hal dimulainya kembali hubungan antara Arab Saudi dan Suriah dan rekonsiliasi antara Iran dan Arab Saudi. Amerika Serikat dan rezim Zionis juga menjadi pecundang setelah poros perlawanan sukses menghadapi proyek penggulingan, meski dengan pengorbanan yang sangat besar. Kelanjutan pendekatan positif Arab Saudi akan bergantung pada seberapa besar Riyadh menolak tuntutan dan melawan tekanan Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika Serikat dan rezim Zionis terus berusaha menekan Arab Saudi untuk mengubah kebijakan terbarunya, memaksa Riyadh menormalkan hubungannya dengan Israel. Setelah lawatan Sullivan ke Arab Saudi, delegasi Amerika Serikat berkunjung ke Palestina pendudukan Israel bertemu dengan Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu.